Adat pesan isyarat, syarah pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamu alaikum walaikum salam. May peace be upon you. Assalamualaikum sahabat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, menurut Georgie R. Terry, kepemimpinan adalah untuk mempengaruhi orang lain agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi atau institusi. Tak hanya tujuan organisasi, bahkan juga tujuan individu. Agar terwujudnya pengaruh seorang pemimpin berlangsung secara efektif, maka diperlukan kekuasaan atau wewenang. Artinya, pembicaraan masalah kepemimpinan, maka ada keterikatannya dengan pengaruh atau influence, kewibawaan atau karisma, kekuasaan atau power, dan wewenang atau authority. Dan dengan terkumpulnya karakter ini pada diri seorang pemimpin, maka dalam nilai sosial masyarakat akan membentuk suatu ketahanan atau tatanan kekuasaan yang matang. Menyadari hal ini, maka leluhur orang Minangkabau telah lebih arif dalam memilih calon pemimpin di negerinya. Dan sahabat, karena ini adalah pembahasan sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like dan bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini. Dan yuk diskusi di kolom komentar. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. Dan yuk kita lanjut. Sahabat, secara geografis, pengaruh wilayah Minangkabau mencangkup wilayah Sumatera Barat, separuh wilayah Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga negeri Sembilan Malaysia. Menurut Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau, tempat kedudukan kerajaan Pagaruyuang menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu yang kemudian penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur. Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, yaitu pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyuang. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah tersebut. Dalam istilah dewasa ini, sebutan untuk orang Minangkabau semakin dipersempit, hanya untuk orang-orang Sumatera Barat saja. Walaupun sebenarnya, pada hakikatnya Sumatera Barat adalah salah satu provinsi menurut administratif pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan Minangkabau adalah teritorial yang mencangkup daerah kelompok etnis atau budaya. Dan sejarah mencatat, Minangkabau pernah mengalami puncak kejayaan, bahkan Minangkabau bisa disebut sebuah negara yang memiliki kepemimpinan dalam sebuah struktur pemerintahan. Minangkabau telah menerapkan pemerintahan dengan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu, dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Parpatih Nangsabatang dengan Datuk Katumanggungan. Datuk Parpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang demokratis, sedangkan Datuk Katumanggungan mewariskan sistem adat Kotopiliang yang aristokratis. Yang dalam perjalanannya, kedua sistem adat ini membentuk keselarasan yang saling mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cadik pandai, dan nenek mamak yang dikenal dengan tali nantigo sapilin. Ketiganya saling bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh tiga unsur ini
secara mufakat. Tujuan dipilihnya pemimpin di alam Minangkabau adalah untuk ditinggikan serangtiang dan didahulukan selangkah, yang artinya pemimpin dipilih untuk diikuti. Tidak ada jurang pemisah antara rakyat dan pemimpin. Pemimpin tidak boleh melupakan kepentingan rakyatnya. Pada hakikatnya, pemimpin di Minangkabau adalah disambah di lahir, menyembah di batin, yang maknanya secara kasat mata pemimpin adalah orang yang dilayani, bak seorang raja, di mana-mana dipanggil dengan yang terhormat. Kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat. Dia bertindak sebagai pembuat dan pengambil keputusan. Akan tetapi, di sisi lain, pemimpin di Minangkabau haruslah memihak dan melayani masyarakatnya. Karena itu, dalam budaya Minangkabau, seorang pemimpin harus memiliki kriteria taluk sebagai timbunan kapa, yang maknanya seorang pemimpin harus mampu berlapang dada menerima aspirasi dan keluhan rakyatnya. Selanjutnya, pemimpin harus bisa menjadi bukit timbunan kabui, yaitu pemimpin harus mampu bertahan dalam kondisi bagaimanapun. Ia mampu bertahan di tengah krisis dimensi, atau singkatnya pemimpin harus tangguh dan berjiwa besar. Seorang pemimpin harus bisa usuit kama menyelesaikan, yaitu dia haruslah orang yang intelektual, atau dalam kata lain cerdas berkualitas. Bukankah Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas dan berkualitas. Dan yang terakhir, pemimpin di Minangkabau harus berperan ilang ka mencari, tabanam ka menyilami, kohanyut ka maminteh. Alias, pemimpin harus pandai berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun tanpa didikte oleh siapapun. Dalam budaya Minangkabau, setiap calon pemimpin dari kecil telah diperhatikan siapa di antara anak kemenakan yang kelak berhak menggantikan tampuk kepemimpinan. Sehingga dari kecil setiap pribadi yang layak telah diterpa agar berkarakter yang kuat. Maka ada 3 syarat utama yang harus diperhatikan dalam pencalonan ini, yaitu takah. Maksudnya performan dan postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan menarik dan tampak berwibawa agar tidak diremehkan oleh kawan maupun lawan. Yang kedua, tageh. Maksudnya tegas, berani, kuat, dan kokoh pendiriannya karena pemimpin adalah tumpuan harapan rakyat. Dan yang ketiga, tokoh, yaitu kelayakannya untuk menjadi figur dalam ilmu agama, adat, maupun pendidikan. 3T tadi dirasa penting karena pemimpin adalah orang yang bagalanggang di mata orang banyak, sehingga harus punya track record, jangan hanya modal pencitraan semata tanpa adanya prestasi. Pemimpin di Minangkabau juga nantuo sarupo talang, karena pemimpin harus mandiri tanpa goyah di bawah angin, yaitu pemimpin yang disetir seperti boneka. Dan pantang bagi seorang pemimpin di Minangkabau yang anggu-angga, geleng amuah, unjuk dan tidak babarikan, yaitu sifat seseorang yang banyak ngelesnya dan tidak jujur, dan juga tidak memiliki ketegasan. For so long I've been denying, but now I feel like I'm flying. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Dan sahabat, mungkin karena karakter kepemimpinan yang kuat inilah, negeri 9 di Malaysia pernah menerapkan Rajo Bajapui Kapagaruyuang. Atau mungkin karena karakter kepemimpinan ini juga, sehingga ada di antara putra Minangkabau yang menjadi pelopor kerajaan seperti di Sulawesi dan Filipina. Dan juga karena karakter inilah, banyak di antara putra Minangkabau yang memegang peran penting dalam merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa ini. Jadi buat para sahabat setanah air yang memandang orang Minang dengan fitnah-fitnah keji, maka kami sarankan cobalah belajar sejarah. Lalu bagaimana menurut pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا